Yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk melaksanakannya hak dan yang benar itu, dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk tidak melakukan kebatilan dan kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kasih sayangku buat semua para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua di dalam Jumat yang berkah ini kita senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di Jumat pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah, yang mana kalimah thayyibah ini masukkan, tusukkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil Azim. Sadaqallahul Azim. Pagi ini kajian bertajuk atau berjudul Agama adalah Jalan Pulang. Jadi semua manusia yang memasuki agama-agama apapun, pasti tujuan di dalam hatinya ingin pulang kepada Tuhannya. Orang beragama, agama apapun itu berarti manusianya percaya dengan adanya Tuhan, percaya bahwa dirinya adalah titisan Tuhan, percaya bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan, percaya bahwa dirinya adalah buatan Tuhan, percaya bahwa dirinya adalah diwujudkan Tuhan, percaya bahwa dirinya adalah dihidupi oleh Tuhan yang mencipta dirinya. Itulah dasar-dasar semua agama. Kenapa manusia berbondong-bondong masuk agama apapun itu? Karena manusianya sadar bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang esa, Tuhan yang ahad, Tuhan yang satu. Jadi Tuhan itu adalah Tuhannya seluruh alam semesta. Jadi agama Tuhan itu
adalah agama rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia, karena seluruh manusia berawal dari Tuhan, maka kembalinya pun juga kepada Tuhan. Itulah tujuan agama tercipta di dunia ini. Maka dari itu manusia berbondong-bondong masuk di dalam agama-agama, terkhususnya agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan semua agama apapun, intisarinya, tujuannya hanya untuk kembali kepada Tuhannya, supaya bisa berjumpa Tuhannya. Akan tetapi selama ini agama disalahgunakan bagi individu manusia untuk menambah kokohkan, menambah banggakan, menambah rasa muliakan hawa nafsunya sendiri. Sehingga agama hanyalah untuk formalitas saja, tidak bertemu Tuhannya, malah tambah jauh dari Tuhannya. Karena dirinya, karena kita selama ini beragamanya salah tujuan. Tujuannya kembali pulang kepada Allah, kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada siapa yang mewujudkan. Malah di dalam agama kita semakin dan semakin tambah congkak dan tambah sombong. Dikira agama yang kita peluk adalah agama yang termulia, agama yang benar, agama yang diridhoi di sisi Allah. Bagaimana mungkin agama kita diridhoi di sisi Allah, sementara di dalam hati kita yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana dikatakan kita mau pulang kepada Tuhan Sang Pencipta, sementara di dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari, kita pulang dan pulangnya selalu kepada iblis dan setan, yakni pulang kepada hawa nafsu kita sendiri sebagai penguasa, sebagai penggerak, sebagai pencipta apapun yang kita kerjakan selama ini. Jadi kebanyakan manusia, ya termasuk saya juga, saya salah jalan di dalam agama, salah jalan pulang kepada Tuhannya. Maka dari itu para nabi dan para rasul selalu mengajarkan bagaimana cara jalan pulang kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Maka diajarkanlah innamal a'malu binniyah. Apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, maka selalulah diawali dengan niat. Lalu apa tujuan niat itu? Tujuan niat itu supaya hati kita pulang kepada lillah, tidak pulang kepada hawa nafsu. Supaya sholat kita kembali kepada lillah, bukan pulang kepada pengakuan-pengakuan hawa nafsu inilah yang berkuasa untuk sholat. Itulah ajaran para nabi dan ajaran para rasul supaya manusia bisa kembali pulang ke jalan Tuhannya. Dengan apa? Dengan lillahi ta'ala. Berarti bila sudah lillahi ta'ala, manusianya masih ada atau sudah kembali kepada ketiadaan. Awalnya manusia tidak ada. Saya umur 50 tahun yang lalu. Saya 50 tahun yang lalu tidak ada. Kemana jalan pulangnya? Ya ketiadaan lagi. Kalau kita masih merasa ada, kita masih merasa wujud, kita masih merasa hidup, apa bedanya kita dengan Tuhan? Berarti kita yang jadi Tuhan, Tuhannya jadi makhluk, Tuhannya digoibkan. Tuhannya ditiadakan, sehingga siapa yang jadi Tuhan sebenarnya selama ini? Kita apa Allah?
Selama ini kita telah salah Tuhan. Bila Tuhannya saja salah, apakah mungkin kita dikatakan sudah beragama? Apalagi bertuhan, sedangkan Tuhannya tidak wujud, sedangkan Tuhannya tidak hidup, sedangkan Tuhannya tak bisa berkuasa apapun terhadap diri kita, kecuali diri kita sendiri yang jadi Tuhan. Apakah itu disebut bertuhan? Lalu apa bedanya kondisi hati kita selama ini dengan Fir'aun yang nyata di dalam hati? Hanya Fir'aunnya yang ada, sedangkan Tuhannya tidak ada. Tuhannya goib, Tuhannya tidak wujud. Yang wujud di dalam hati kita hanya diri kita sendiri. Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, innama bu'istu diutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang selama ini salah jalan di dalam beragama, salah jalan di dalam bertuhan. Bertuhannya selama ini, beragamanya selama ini hanya formalitas-formalitas saja untuk menunjukkan kepada sesama manusia agar dikatakan kita sudah beragama, agar dikatakan kita sudah bertuhan. Tapi kenyataannya di dalam hati kita tak ada Tuhannya, melainkan diri kita sendiri yang jadi Tuhan selama ini. Selama ini hanyalah formalitas saja kita di dalam ibadah, formalitas saja kita di dalam sholat, seolah-olah sholat tapi maksiat. Badannya ke masjid tapi jiwanya terbang keluar dari masjid. Ketika Allahu Akbar, jiwanya ikut setan, disesatkan oleh setan menuju menyembah, ketemu zikir kepada dunia daripada zikir kepada Allah. Itulah bukti-bukti yang sangat amat nyata. Kenapa di dalam sholat kita selama ini tidak pernah khusyuk? Kenapa di dalam sholat selama ini kita tidak pernah mi'raj? Karena sesungguhnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu tempatnya mi'raj, ketemunya hamba dengan Tuhannya. Kenapa kita tidak bisa bertemu Tuhan? Karena kita yang jadi Tuhan. Mana mungkin kita ketemu Tuhan? Jika yang jadi Tuhan bukan Tuhan, jika yang wujud bukan Tuhan, jika yang hidup bukan Tuhan, alias diri kita sendiri yang jadi Tuhannya, maka selamanya takkan pernah bisa khusyuk. Jadi apakah rahasia khusyuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat sholat hingga bengkak kakinya? Apa rahasianya? Karena rahasianya Muhammadnya, Nabi Muhammadnya di dalam hatinya sudah tak ada lagi kecuali la ilaha illallah. Itulah kenikmatan di dalam beragama dan bertuhannya para nabi dan para rasul. Namun bagi kita, termasuk diri saya, bila tak kenal Tuhannya, ibadah apapun, sholat apapun, kita takkan pernah bisa menikmati. Akan tetapi kita di dalam sholat dan ibadah hanya tergesa-gesa saja. Kenapa? Karena kita tidak nyembah Tuhan, tapi nyembah iblis dan setan yang menyuruh, menyegerakan, ayo bro, sholat jangan lama-lama. Ayo kita keliling menghadap dunia. Ingat bisnis, ingat harta. Selama ini yang kita ingati hanya sesama jenis kita. Apa? Dunia. Maka itu kita takkan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Ibadat dengan khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu adalah seperti ini. Sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi aku yang memanah.
Inilah yang dimaksud khusyuk itu ketika ketika Nabi Muhammadnya sudah kembali ke alam kesejatian, hakikat diri Muhammadnya yang tak ada, yang gaib, yang tak wujud, yang tak hidup. Inilah aplikasi dari innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi inilah hatinya para nabi, inilah hatinya para rasul yang mana selalu mengedepankan, menghadirkan, mewujudkan, menghidupkan hanya Tuhanlah yang berkuasa atas diriku. Bukan aku yang berkuasa atas diriku. Mana mungkin aku tahu bahwa diriku manusia tanpa Tuhan? Apakah aku tahu nama diriku tanpa uripe Allah? Karena selama ini kita jadi Allah, karena selama ini kita jadi Tuhan, maka Tuhannya gaib. Tuhannya tak nyata. Kenapa? Karena tidak kita pertuhankan, karena kita terlena, karena kita tersesat di dalam pengembaraan kehidupan ini. Kita belum menyadari makna agama, kita belum menyadari makna bertuhan, apapun agamanya, apapun nama-nama Tuhannya. Kalau kita belum memahami makna beragama dan bertuhan, hanyalah menuju jalan pulang. Jalan pulang inilah yang dirindukan bagi setiap manusia. Seumpama kita bepergian jauh, kita asalnya dari rumah. Ketika kita berangkat dari rumah, berpisah dari rumah, kita mengembara, bepergian jauh, bertamasya atau kemanapun. Toh suatu saat nanti kita rindu kembali, kangen rumah, kangen pulang kampung. Padahal pulang ke rumah, pulang kampung inilah yang dirindu-rindukan oleh setiap manusia ketika manusia di dalam pengembaraannya penuh dengan kekecewaan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesedihan, karena di dalam pengembaraannya manusianya dihukum, disiksa, diadab kubur dan diadab neraka yang bahan bakunya, bahan bakarnya adalah badan yang diakui sebagai badan manusianya dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Berlakulah siksa kubur dan siksa neraka dari api-api yang tak berasap, di mana apinya di dalam setiap jiwa-jiwa manusianya. Karena manusianya tidak bisa lillahi ta'ala kecuali linapsi di dalam aktivitas-aktivitas kehidupannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, marilah kita berlatih menghening-heningkan hati kita dari diri kita, mensunyi-sunyikan hati kita dari diri kita, menggelap-gelapkan diri kita dari hati kita, memati-matikan diri kita di dalam hati kita, menghancur-hancurkan diri kita di hati kita, agar semakin nyata dan nyata kewujudan Tuhan pencipta alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Agama adalah jalan pulang.
Jadi bagaimanakah caranya kita memulangkan semua yang ada pada diri kita? Apakah kita bisa pulang sendirian tanpa ada yang membimbing? Apakah kita bisa pulang sendirian tanpa yang mengantar? Jika kita merasa bisa pulang sendirian, maka berarti yang menuntun, maka berarti selama ini yang membimbing kan masih hawa nafsu kita sendiri yang membimbing, yang menunjukkan. Akan tetapi, siapakah hawa nafsu kita sendiri? Itulah guru kita semua selama ini, iblis dan setan yang selalu kita jadikan pemimpin di dalam hati kita. Maka dari itu sangat perlulah pembimbing untuk membawa kita menuju pulang kampung, yakni contoh kalau disyariatkan, bagaimana aku bisa pulang kampung, kendaraannya ndak ada. Pesawatnya ndak ada, ya pesawatnya harus ada dulu, kendaraannya harus ada dulu, baru bisa pulang. Apa kendaraannya? Buruk. Apa buruk itu? Apa buruk itu semacam makhluk. Buruk itu adalah berkah. Hati yang barokah. Buruk hati yang selalu seperti kilat menuju Tuhannya. Duduknya wet sampai kepada Allah. Sholatnya wet sampai kepada Allah. Kenapa? Karena sudah tahu jalan pulangnya. Akan tetapi bila kita belum pulang kepada Allah, sholat bagaimanapun kita takkan pernah bisa sampai kepada Allah, melainkan hanya bersenda gurau saja. Kita bukan nyembah Allah tapi nyembah dunia. Ingatan kita, zikiran kita, kehadiran kita di hati kita hanyalah berhala dunia, hanyalah arca kepentingan hawa nafsu kita yang kita pertuhankan, yang kita ingati, yang kita zikiri, yang kita lantunkan di dalam setiap benak hati kita selama ini. Jadi cara untuk pulang ya harus dibakar semua arcanya. Untuk jalan pulang ya harus bombardir semua berhala-berhala yang ada di hati. Untuk jalan pulangnya, ya lepaskan semua hartamu, lepaskan semua ilmumu, lepaskan semua urusan-urusan duniamu, lepaskan semua amalmu, lepaskan semua sholatmu, lepaskan semua, bahkan hidup dan badanmu pun harus rela, ridho, diamanahkan kembali, dizakatkan kembali, disucikan kembali. Agar apa? Agar bisa lillahi ta'ala. Itulah husnul khotimah itu. Jadi husnul khotimah itu yang diraih ya harus sekarang, bukan nanti. Bagaimana mungkin nanti bisa mendapatkan husnul khotimah, sekarang belum dapat husnul khotimahnya, belum berbekal husnul khotimah. Hanya selama ini kita selalu mati dan mati su'ul khotimah di dalam kehidupan ini. Mati su'ul khotimah di dalam sholatnya. Mati su'ul khotimah di dalam ibadahnya. Kenapa? Pulangnya bukan pulang kepada Allah, tapi pulang kepada iblis dan setan. Pulangnya kepada pengakuan diri kita. Itulah su'ul khotimah. Jadi mati su'ul khotimah dan husnul khotimah sudah berlangsung saat ini juga. Jadi masing-masing diri kita lah yang paling tahu, aku ini sudah mati su'ul khotimah apa husnul khotimah. Anda sendiri yang tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini khususnya saya dan kita semua dapat memahami
apa makna-makna di dalam beragama dan bertuhan, supaya kita bisa pulang meniti kembali asal dari mana diri kita, wujud dari mana diri kita, sampai kita jadi manusia ini tanpa Allah, tanpa uripe Allah. Kita tidak tahu bahwa diri kita ini manusia. Kita tidak tahu bahwa diri kita ini makhluk tanpa Allah. Berarti yang harus tahu Allah adalah siapa? Apakah mungkin manusia tahu Allah? Jika bukan Allah sendiri yang tahu dengan zatnya sendiri dan tahu dengan apapun yang diciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gembahkan salawat dolimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajabin wa sa'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajabin wa sa'bana wa ballighna ramadana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.